Dulu harta itu, tanah sama rumah itu mau dijual sama mama. Tapi aku negah, jangan. Kenapa? Adik kakak masih sekolah. Itu. Waktu itu aku nekat ambil upahan Buat memperjuangkan keluarga sebenarnya. sebenarnya itu. Kalau mereka nonton, ingat 12 tahun 3 bulan masuk penjara, setahun dapat remisi, jalanin kehidupan 11 tahun 3 bulan dalam penjara. Saya pikir ini dia kuat pribadi yang kuat. Insya Allah. Ya, karena memang dia mengakui dia orang badal, dia nakal, tetapi manusia itu bisa berubah sepanjang dia mau untuk berubah, ya Pak ya. Insya Allah ya. Nah, ini peninggalan sejarah-sejarah dia masa lalu. Nah ini peninggalan masa lalunya Pak John. Iya. Ya, ini ada tato-tato. Ini masa lalu Pak John. Kapan ini Pak ditato di mana? Waktu ini 12 tahun 3 bulan kena masuk penjara nih, dapat remisi setahun. Jadi jalanin 11 tahun 3 bulan ini setiap tato pasti ada sejarahnya, banyak sejarahnya ini. Banyak sejarahnya ya. Jadi Pak John meskipun masa lalunya itu kelam, begitu kelam sebenarnya, tetapi dia salutnya itu dia bisa berubah. Kayak gini nih, tanda tuh dari mana? Dari lapasnya atau Bapak sendiri ya bikin sendiri, kita sama-sama orang dalam. Oh gitu. Ini. Kalau ini mah bukan pakai tinta, sama sekarang itu tinta kan, tinta pena mesin, ini enggak. Ini buatnya ini pakai arang kuali. Ada kita kuali, dikesik, arangnya ambil. Pakai sabun gajah batangan. Dia pakai jarum juga yang buat jahit karung, yang ujung gepeng. Itu dikasih benang, itu di ini. Dicacah gitu ya? Iya. Ya ampun Pak. Kalau bengkaknya kayak gini, kalau bengkak mah ini. Itu makanya beda, tato beda. Dia nongol. Lain tato sekarang halus, bagus. Iya. Kalau ini mah bikinnya memang bikin darurat gitu ya. Bikin asal-asalan ya. Tapi tanpa mempertimbangkan estetiknya gitu ya. Tapi kalau orang lama, kalau umpamanya orang-orang nakal lama, kayak preman-preman besar, itu tahu, tato gini mah tahu. Nah ini sejujurnya nih Pak John ya, Pak John. Masa lalu Bapak seperti itu, ya berat lah gitu ya, kehidupan Bapak. Sekarang bagaimana? Sekarang mah insya Allah ke depan apapun yang terjadi, masa lalu tetap masa lalu. Sekarang natap masa depan buat anak. Anak buat kita yang mau jadi aparat, mau jadi abdi negara. Kita harus berjuang sama-sama. Memang sudah tekad tidak akan mau kembali ke masa lalu. Insya Allah nggak akan kembali ke masa lalu. Yang penting sekarang anak. Ya. Anak. Karena ketika kita sudah punya anak, punya istri, kita harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab dunia dan akhirat. Karena itu kita pertanggungjawabkan ke depannya. Kita mengurus anak benar apa tidak? Ya. Kita membimbing istri benar apa tidak? Gitu Pak ya? Ya. Jadi insya Allah Pak ya. Insya Allah. Semua itu sudah berubah. Tapi masa lalu tetap masa lalu, tapi tidak akan kembali ke masa lalu. Enggak akan kembali. Tidak kembali ke masa lalu. Tidak akan ke masa lalu. Ya. Karena kasihan anak-anak nih. Kasihan anak-anak, masa depannya masih panjang. Ya. Perlu menjaga nama baik anak. Ya. Ya kan? Kita tidak boleh memberikan cap terhadap anak. Oh, anak si ini mantan ini. Ya. Nah, jangan sampai itu menjadi cap terhadap diri mereka. Ya. Karena itu akan menjadi bahan bulian nanti terhadap teman-temannya. Gitu lah. Jadi alhamdulillah nih Bapak John, ya jujur saya salut dengan Bapak John. Begitu kerasnya kehidupan dia dulu,
Akhirnya dia menjadi John yang seperti ini, yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya meskipun mereka memulung, tapi dia mau melakukan itu untuk menghidupi anak istrinya. Salut buat Bapak, ya. Harapan saya ke depan anak-anak bisa sekolah, Pak, ya. Insya Allah. Bapak punya tempat tinggal, Bapak bisa ngontrak. Amin. Insya Allah kita masih bisa menjalin hubungan sampai ke depannya. Amin. Kita masih bisa bertemu. Nah, Pak John, ini dari salah seorang penonton Detik Asa ingin memberikan rezekinya, menyisihkan rezeki buat Bapak, buat adik-adik, ya, buat jajannya, ya. Dari Ibu Ara 300.000. Ini Ibu Ara, nih saya serahkan donasi dari Ibu. Nih, terima Pak John. Terima kasih Bu Ara rezekinya. Semoga rezeki Bu Ara lancar dan panjang umur, sehat selalu. Amin. Amin, amin. Yowandra itu nanti pingin sekolah nggak? Pingin? Mau sekolah? Mau, ya? Sekarang umurnya berapa tadi? Umurnya berapa? 8. Hah? Udah 8 tahun, Pak? Jalan 8. Belum sekolah, ya? Astagfirullahaladzim, udah 8 tahun. Tapi badannya kecil, ya? Saya kira masih kecil tadi nih. Kecil keras ini, Mas. Ini keras, ya, karena memang kehidupannya keras. Ya, teman-teman, jadi apa ya? Ini mulut saya tertawa, tapi hati saya menangis sebenarnya melihat mereka-mereka ini, adik-adik ini. Kalau Bapak John, dia sudah terbiasa dengan kehidupan yang keras. Ibu sudah terbiasa dengan kehidupan yang keras. Lain hal dengan anak-anak, meskipun dia sudah terbiasa dengan kehidupan yang seperti ini, sudah 3 tahun diajak Pak John di jalan, tetapi mereka ini berhak untuk hidup layak. Mereka berhak untuk sekolah, berhak untuk menuntut ilmu, berhak untuk mempelajari ilmu agama yang benar. Tetapi sekarang hal itu belum didapatkan. Ini seperti Yowandra. Anak ini sudah berumur 8 tahun tetapi belum sekolah. Ini sangat miris, sangat disayangkan. Masa depan dia masih panjang. Kemudian dengan Tio sudah berumur 9 tahun. Dulu sudah pernah sekolah di Palembang sampai kelas 1, kemudian pindah ke sini. Di sini sekolahnya tidak berlanjut. Hingga sekarang Tio belum bisa baca tulis. Nah, ini PR bagi kita. Nah, mudah-mudahan ini ada jalan terbaik untuk anak-anak ini. Minimal buat anak-anak ini dulu. Kita nggak usah kita pikirkan Pak John bersama istrinya, tapi anak-anaknya yang harus kita pikirkan. Mudah-mudahan ini ada solusi-solusi dari teman-teman Detik Asa. Apa kira-kira yang harus kita lakukan buat anak-anak ini? Pak John, ini saya mau tanya ke Pak John ini. Ini berandai-andai, Pak, ya, berandai-andai. Andaikan anak ini kita serahkan, kita sekolahkan, ditaruh di sebuah sekolah ataupun pesantren, Bapak ikhlas nggak? Kalau untuk sekarang mah, kalau bisa biar sekolah sama-sama kita bisa didik, kita bisa lihat tiap hari. Oh, gitu ya. Iya. Jadi kalau untuk ditaruh di sebuah pondok, Ya. berat ya. Iya. Kenapa? Alasannya kenapa, Pak? Ya, alasannya dari Palembang ke sini berjuang sama-sama. Satu. Kedua juga kalau misalnya ada mereka mah sepi. Jadi kalau umpamanya mereka sekolah, bisa ibunya kan bisa antar jemput. Iya. Itu. Aku juga bisa kerja itu tenang, nggak kepikiran mereka yang di sana. Karena kenapa saya tanya seperti itu? Karena kalau di pondok kehidupan mereka terjamin, mendapatkan kehidupan yang layak lah, pendidikan dari segi gizi, istirahatnya, pendidikan agamanya tercukupi gitu loh, Pak. Bagaimana, Pak? Mungkin nih ada solusi-solusi ke depannya, ada yang mau naroin ke pesantren atau bagaimana? Ya mungkin memang kita harus ikhlas loh, Pak. Kita harus ikhlas melepaskan anak demi masa depannya. Nanti kita obrol dulu lah sama ini iya. kan. Kalau emang ada
teman-teman KBT itu nanti kita obrol sama orang inilah, sama ibu yang dulu. Kita kompromi dulu gimana bagusnya, solusinya kan bagusnya gimana. Ya. Kalau umpamanya udah sepakat, nanti kita bilang juga. Ya, karena kasihan loh Pak, sampai kapan nih mau begini? Ya kan? Sampai kapan dia mau begini? Umur udah 8 tahun belum sekolah. Udah kebesaran, kegedean nanti malu nanti masuk SD. Iya, benar. Ya kan? Jadi mumpung dia masih umur 8 tahun, masih pantas lah masuk SD gitu kan, masuk sekolah. Jadi dia biar belajar lah gitu loh Pak. Iya. Biar menuntut ilmu gitu. Kasihan. Saya kira cuma di sinetron nih yang kayak gini Pak. Kok Ini ceritanya kayak sinetron loh Pak. ini anak-anak tanyain coba. Cerita Bapak ini seperti sinetron, jujur aja. Tapi benarnya seperti itu, adanya seperti itu. Tapi saya mikir, apa ya? Ternyata yang di sinetron itu benar ada, benar terjadi gitu loh. Ada di kehidupan nyata. Ada. Sinetron itu ada kehidupan nyata. Ini contohnya seperti Pak John ini. Yang dianggap mati, dibikin surat mati gitu loh. Terus tidak mau menyentuh. Berkunjung ke tempat adik, duduk di bawah, tidak disuruh masuk. Iya. Berarti ini kan memang seperti sinetron, Pak. Jujur aja seperti sinetron, kisah hidup Bapak ini seperti film. Ini anak-anak bertanya nih. Kita waktu di situ, kita duduk di bawah apa di kursi? Di bawah. Di bawah. Di bawah. Kayak gini duduknya. Di kursi. Itu benar. Gara-gara harta warisan saudara jadi hancur. Tapi mungkin gimana Pak? Jadi saat Bapak di penjara gitu tuh, mungkin itu yang membuat mereka marah kali Pak ya? Atau bagaimana? Gini, waktu saya penjara orang tua masih hidup, mama. Pengen tahu cerita? Iya, 12 tahun 3 bulan. Dulu harta itu, tanah sama rumah itu mau dijual sama mama. Tapi aku negah, jangan. Kenapa? Adik kakak masih sekolah. Itu. Waktu itu nggak kebeli beras, makan gadung, hobi racun. Nah, jadi aku nekat ambil upahan. Itu 7 juta berapa? 7 juta lebih lah tahun dulu. Waktu itu duitnya itu beli beras itu dulu, beras dulu bukan sama sekarang, kalengan. Kaleng itu dapat karung kaleng di kampung kaleng. Itu berapa kaleng itu beli ikan asin, sarden, indomie, sarimi. Itu beli minyak sayur, minyak lampu, belum ada gas. Itu pada dibeli. Sisanya, nah itu nggak tahu kemana. Apa buat mereka sekolah, apa buat mereka apa kita nggak tahu. Aku kena di rumah. Oh, jadi Bapak serahkan itu uang? Serah semua, 1000 sepeser pun nggak diambil. Betul-betul 7 juta lebih buat memperjuangkan keluarga sebenarnya. Itu kalau mereka nonton, ingat 12 tahun 3 bulan masuk penjara, setahun dapat remisi, jalanin kehidupan 11 tahun 3 bulan dalam penjara. Ini makanya sekarang dulu hidup kelam ya, tapi insya Allah sudah berubah. Insya Allah itu berubah itu, tapi nggak segampang membalikkan telapak tangan. Betul. Banyak cobaan. Betul. Pernah diserang, dituduh maling, di Serang tuduh maling HP. Di Alpamidi, istri dituduh maling HP, sampai dibawa ke kantor polisi. Tapi alhamdulillah, lihat rekaman CCTV, istri nemu di jalan di luar area parkir. Dicek itu, dikasih uang 100.000.
nggak mau. Kenapa? Harga diri. Udah malu kita mah, udah malu. Bawa kantor polisi, dikasih 1.000. Orangnya bilang gini, lu mau pemulung, lu mau songong, 100.000 lu cari 2 hari nggak dapet. Orangnya gitu bilang. Padahal itu boleh nemu, bukan mencuri. Itu tanyain tuh. Deh, dulu di Alpamidi itu HP itu boleh maling, dapat maling apa nemu? Nemu ya Pak ya? Bukan dimaling ya? Ada rekaman CCTV. Ada. Lapor polisi, terus tolong pulangkan HP-nya katanya. Ya saya pulangkan, saya nemu bukannya maling. Bukan diambil, bukan Iya. maling ya? Tapi nemu. Iya. Tanya, itu cobaan banyak. Kayak paku. Paku itu kalau udah nancep di papan, itu enggak 100% dia lurus. Tuh. Ya, Ada bekas-bekasnya. pasti ada bekas bengkok. Iya. Nggak mungkin ya. Terkecuali dia diamplas. Maksudnya dengan kesabaran, insya Allah ada jalannya. Iya, iya. Insya Allah ada jalannya. Tapi ini sekarang nih Pak, dengan kehidupan Bapak seperti ini, udah punya anak, istri gitu kan, memang sudah ikrar berubah. Insya Allah kita manusia bisa janji, tapi menentukan kan yang di atas. Karena Kita nggak tahu ke depannya. Betul. Karena kayak yang kita pikirkan, seperti yang Bapak bilang, kita nggak selamanya hidup di dunia. Nggak selamanya. Yang kita bawa, harta yang itu tuh nggak apa kita bawa. Nggak. Yang kita bawa itu amal kebaikan Amal kita. kebaikan, amal ibadah. Amal ibadah kita gitu Pak ya. Aja. Buat apa kita punya banyak uang, tetapi mendapatkan cara yang Tidak halal. tidak halal ataupun menyakiti orang lain, Nah, apalagi saudara. apalagi saudara, itu tuh nggak baik, nggak baik lah gitu kan. Ya lebih baik mendapatkan hasil keringat kita sendiri, meskipun hasil tidak begitu besar, tapi itu betul-betul dari Jerih keringat payah. kita, jerih payah kita, dan hasilnya pun menjadi berkah Iya. buat anak istri Pak ya. Di sini kita banyak belajar ternyata kehidupan masa lalu Pak John yang begitu keras, dengan kondisi dia sekarang mempunyai anak dan istri, dia bisa menjadi John yang sekarang, John yang bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya, meskipun dengan jalan memulung. Tetapi itu bukan suatu hal aib. Ini adalah suatu pekerjaan yang benar yang dia lakukan. Kita acungin jempol buat Pak John. Dia mencari nafkah dengan jalan ini, tidak dengan jalan kemaksiatan seperti masa lalunya. Nah, ini kita berdoa, kita support Pak John terus. Kita doakan semoga Pak John tetap istiqomah Pak John ya. Amin, Tidak amin. kembali ke masa lalu, dan juga Bapak bisa membimbing anak-anak betul-betul jangan mengikuti jejak saya. Ya, benar, Jangan mengikuti jejak Insya Bapak. Allah. Ya, bagaimanapun juga kita hidup ini akan mati. Umur kita bertambah, akhirnya mati. Sementara anak masih panjang masa depannya. Jadi jangan tinggalkan jejak yang tidak baik terhadap anak. Cukuplah ini menjadi pelajaran bagi kita, dan bagi anak-anaknya juga tidak akan mencontoh apa yang dilakukan oleh masa lalu bapaknya. Ya Tio ya. Sekarang Tio jalani kehidupan yang baik-baik. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.